Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya ngendaliin pikiran kita? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar arsitektur tersembunyi di dalam kepala kita. Menurut Sigmund Freud, kita akan menjelajahi kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang ngebentuk siapa diri kita. Coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya ada di balik setiap keputusan yang kita buat? Jawabannya mungkin jauh lebih dalam. Dan ya, lebih aneh dari yang kita bayangin. Yuk kita selami bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Biar kita benar-benar paham terobosannya Freud, kita harus mundur sedikit ke masa di mana psikologi itu masih kaku banget. Bayangin aja, dunia batin kita itu dianggap kayak kotak hitam, misterius dan gak bisa dijangkau. Jadi, di zaman Freud, psikologi itu sifatnya konkret. Aturannya simpel. Kalau sesuatu nggak bisa dilihat, didengar, atau disentuh, ya itu dianggap nggak ada. Jadi mereka cuma mempelajari permukaannya aja, pikiran sadar kita. Buat Freud, wah ini sih jalan buntu. Nah, kutipan ini tuh pas banget buat ngambarin frustrasinya Freud. Dia ngerasa dengan cuma fokus ke apa yang kelihatan, para psikolog awal ini justru malah nutup jalan buat ngertiin jiwa manusia yang sebenarnya. Inilah yang bikin dia terdorong buat gali lebih dalam lagi. Jadi, apa dong solusi Freud buat masalah psikologi konkret ini? Dia ngenalin sebuah pendekatan yang super radikal, cara baru buat memetakan pikiran kita. Dia menyebutnya metapsikologi. Metapsikologi itu intinya ilmu tentang apa yang ada di bawah permukaan, bagian terbesar dari gunung es pikiran kita gitu. Ini bukan cuma soal apa yang kamu pikirin, tapi kenapa kamu mikirin itu. Ini studi tentang dorongan, konflik, dan dinamika tersembunyi yang membentuk semua pengalaman kita. Perbandingan ini nunjukin bedanya secara jelas banget. Psikologi konkret cuma nanya apa yang kamu pikirkan. Tapi lihat deh metapsikologi, dia nanya lebih dalam, kenapa kamu mikirin hal itu? Ini lompatan yang luar biasa besar dalam cara kita memahami diri sendiri kan? Jadi poin utamanya di sini adalah ambisi Freud itu gede banget. Dia pengen psikologi jadi disiplin ilmu yang mandiri dan mendalam, yang mampu mengkaji seluruh jiwa, bukan cuma puncak gunung es yang kelihatan aja. Nah, terus gimana caranya Freud memetakan dunia yang nggak kelihatan ini? Dia ngusulin sebuah model struktural yang sekarang terkenal banget, yang ngebagi jiwa kita jadi 3 bagian yang saling berinteraksi. Yuk kita lihat gimana ini berkembang. Semuanya itu dimulai dari id, yang isinya naluri murni. Terus, karena kenyataan gak selalu ngasih apa yang id mau, lahirlah ego buat jadi negosiator. Akhirnya, superego terbentuk dari aturan dan nilai-nilai yang kita serap dari dunia sekitar kita. Coba bayangin, id itu sebagai bagian paling primitif dan gak sadar dari diri kita. Dia itu gudangnya semua dorongan dasar, kehidupan, kematian, seksualitas, agresi. It cuma mau satu hal, kepuasan instan, saat ini juga. Nggak peduli sama logika, moral, atau kenyataan. Oke, kalau it itu si penuntut yang bikin kacau, nah ego ini adalah manajer rasionalnya. Tugasnya itu nyeimbangin tuntutan buta dari it dengan batasan dunia nyata. Ego nyari cara buat muasin it, tapi dengan cara yang realistis dan bisa diterima masyarakat, meskipun itu artinya harus nunda kepuasan. Dan yang terakhir, superego. Ini tuh kayak kompas moral di dalam diri kita. Isinya ada 2, ego ideal, yaitu gambaran tentang kita seharusnya jadi orang seperti apa, dan hati nurani, yang isinya aturan tentang apa yang nggak boleh kita lakuin. Superego inilah yang bikin kita bangga kalau berbuat baik dan ngerasa bersalah kalau ngelanggar aturan. Dengan adanya 3 kekuatan ini, id yang nuntut, superego yang ngejudge, dan ego yang coba jadi penengah, bisa dibayangin kan di dalam diri kita tuh banyak banget konflik. Nah, konflik ini nyiptain kecemasan, dan pikiran kita butuh cara buat ngatasin itu semua. Disinilah peran ego jadi super krusial. Dia ada di tengah-tengah pertempuran abadi ini. Buat ngatasin stres dari pertempuran ini, ego ngembangin serangkaian alat canggih yang disebut mekanisme pertahanan. Ini nih beberapa contoh yang mungkin kita kenal. Represi pas kita seolah lupa sama kenangan traumatis. Rasionalisasi pas kita bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa beli ini, kan aku udah kerja keras seminggu ini. Atau pemindahan, itu tuh pas kamu dimarahin bos terus pulang-pulang malah banting pintu. Semua ini strategi nggak sadar yang dipakai ego buat ngelindungin kita dari cemas.
Poin yang penting banget di sini, punya mekanisme pertahanan itu normal ya. Itu bukan tanda kelemahan, tapi justru bukti kalau ego kita lagi kerja keras buat ngejaga keseimbangan psikologis kita di tengah berbagai tekanan. Oke, setelah kita menjelajahi semua konsep yang lumayan abstrak ini, yuk kita rangkum lagi. Gimana sih semua ini berdampak ke kehidupan kita sehari-hari? Kutipan dari Freud ini ngingetin kita kalau proses pengembangan ide-ide ini tuh perjuangan intelektual yang luar biasa. Dia kayak sendirian mencoba memetakan sebuah benua yang sama sekali baru, yaitu dunia batin manusia. Dan inilah kesimpulan utamanya. Pertarungan dan kompromi yang terus-menerus terjadi antara id, ego, dan superego di dalam diri kita, itulah mesin penggerak yang sesungguhnya. Mesin inilah yang mendorong perilaku kita, membentuk kepribadian kita, dan pada akhirnya mengarahkan jalan hidup kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin pertanyaan ini buat direnungkan. Saat kamu dengerin ini, dorongan apa yang kamu rasain dari it? Pertimbangan rasional apa yang lagi ego kamu pikirin? Dan suara hati nurani dari superego mana yang lagi berbisik? Memahami dinamika ini adalah langkah pertama untuk benar-benar kenal sama kekuatan tak terlihat yang membentuk diri kamu.